Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Kami dari Prodi Bahasa Indonesia semester 4. Jadi kami ada tugas dari mata kuliah manajemen rumah baca untuk mengunjungi rumah baca yang ada di daerah sekitar Medan sini Bu. Jadi kami tertarik Ibu untuk melihat dan sedikit menanya tentang Padepokan Muhammad Iqra. Jadi kami mau sedikit tanya Ibu tentang Padepokan Iqra. Kira-kira mengapa pendirinya rumah baca Iqra? Alhamdulillah ya, Padepokan Iqra ini dimulakan dari warga Desa Kolam, asli Desa Kolam sendiri, Bapak Ismail, sebagai warga masyarakat anak asli Kampung Kolam ini, ya, berkeinginan kembali ke kampungnya sendiri karena selama ini berkegiatan di luar, membangun perpustakaan di luar. Salah satunya itu adalah taman bacaan yang dulu pernah dilakukannya adalah taman bacaan yang di rumah baca Bakau Desa Percut. Nah, karena kesana juga ingin membangun masyarakatnya. Itu setelah beberapa tahun di sana, kemudian mendidik, memberikan anak-anak di sana berbagai macam kegiatan, dan akhirnya sudah dianggap matang, dan akhirnya Pak Ismail sendiri kembali ke Desa Kolam karena desa kelahirannya yang haruslah kembali karena banyak potensi sebenarnya dari Desa Kolam ini yang bisa diberdayakan oleh apalagi anak-anak asli dari desa ini gitu. Jadi Pak Ismail di tahun 2017 kembali mengadvokasi atau bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa menyatakan tentang bagaimana ingin membuat sebuah perpustakaan, dan alhamdulillah pada waktu itu karena memang sudah diniatkan, akhirnya datanglah dari Universitas Terbuka mensupport juga, desa mensupport, dibuatlah perpustakaan secara kecil-kecilan di kantor Desa Kolam. Kemudian tahun 2018 dianggap sepertinya kalau di kantor desa akan menghambat berbagai aktivitas, ya, kegiatannya tidak begitu meluas gitu, sekupannya sangat kecil, sehingga pada tahun 2018 itu ada dari PLN Peduli, ya, di belakang kita ya logo-logo PLN Peduli mensupport tanah yang kita sekarang berada di sini ini adalah tanah kosong persawahan seperti yang ada di sekitar kita. Karena ini milik Pak Ismail tanahnya, lalu dari PLN Peduli, benar Bapak mau membuat di sini, benar. Siapa pengelolanya? Pengelolanya saya, ditunjuk Pak Ismail sebagai pengelola dan istri Pak Ismail sendiri. Sebab membangun itu mudah, namun merawat itu sangat sulit. Karena perpustakaan juga butuh operasional, juga butuh lain-lain. Kita bukan seperti sekolah formal yang ada dana sumbangan dari pemerintah dan ada sumbangan juga dari masyarakat. Ya, kita di sini hanya sosial sifatnya. Untuk bertahan itu, maka Pak Ismail sendiri yang selama ini juga bekerja di luar pegiat sosial gitu. Jadi saya yang hari-hari, istri Pak Ismail langsung di sini menghandle kegiatan-kegiatan yang ada di Padepokan Iqra. Dan kebetulan juga dari Perpustakaan Nasional ada program baru di tahun itu, di tahun 2018, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, dari Kabupaten Deli Serdang sendiri ada 4 desa, salah satunya itu adalah Padepokan Iqra yang diikut sertakan dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Dari sanalah bangunan ini dibangun oleh PLN Peduli, kegiatannya disupport oleh UT
PLN Peduli juga, kemudian disupport juga oleh pemerintah dari buku-bukunya. Kemudian fasilitas komputer, fasilitas televisi itu salah satu yang diberi oleh perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpusnas RI tersebut. Kemudian di tahun 2019 untuk Kabupaten Deli Serdang kita juara 1 karena memang di desa belum banyak yang membuat rintisan seperti ini, sebab pastinya setiap orang berpikir bagaimana mendapatkan pendapatan, berkegiatan tanpa pamrih begitu ya, dan itu banyak yang tidak bertahan. Tapi karena memang kami dari keluarga kami selain juga memang harus mencari untuk kehidupan, kami juga memiliki harus sifat sosial itu ada dari amal jariah gitu. Jadi itu kami lakukan dengan bismillah saja, dengan mungkin ada yang hadir memberikan seperti sumbangan meja atau dan lain-lainnya, itu ya kami terima. Tapi kalau untuk operasional sampai hari ini alhamdulillah desa sudah mensupport dari program perpustakaan 3 tahun belakangan ini. Untuk relawan 2 orang digaji 1 bulannya itu 200.000. Jadi Ya, desa itu pun diberikan 1 tahun sekali. Sehingga itulah kami manfaatkan juga sebahagian karena saya juga pelaksananya untuk biaya rehab dan lain sebagainya. Itu sih sekilas Padepokan itu. Kemudian untuk di awal tadi ya penggagasnya adalah Pak Ismail sebagai pegiat literasi di Deli Serdang dan juga sebagai ketua forum TBM Sumatera Utara. Selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu kenapa sih ini dinamai dengan Padepokan Iko? Apa alasannya? Iya. Di awal ya, dari awal itu dirancang dengan Pak Ismail sendiri. Kenapa Padepokan? Jadi Padepokan itu kan diambil dari karena Pak Ismail itu Jawa, kemudian mayoritas banyak sekitar hampir 70% di Desa Kolam ini Jawa. Jadi Pak Ismail karena memang diri dia Jawa dan juga banyak yang Jawa, keluarganya juga di sini, teman-teman dan lain-lain sebagainya, dia ingin mengembalikan Padepokan ini wadah tempat gitu. Karena khasnya itu karena dia memang orang Jawa ya, masuk di namanya itu adalah ciri khas kejawaannya gitu, sehingga bangunan pun disetting kejawen ya, dari atas gitu, dari bangunannya. Kami suku Jawa, nggak banyak juga suku Jawa ini yang masalah pendidikan, masalah kognitif pengetahuan yang di atas rata-rata. Biasanya kalau misalnya di Medan kan dia identik dengan kesukuan, bermarga dan lain-lain. Makanya Pak Ismail ingin mengangkat derajatnya sendiri sebagai orang Jawa, sehingga orang Jawa itu cerdas loh, orang Jawa itu pintar loh, begitu. Ya, orang Jawa itu kreatif loh. Orang Jawa itu bisa membuktikan bukan hanya menjadi pekerja keras loh, pekerja bawahan gitu ya, buruh kasar gitu, bukan. Itu salah satu latar belakang dibuat oleh Pak Ismail sendiri. Makanya saya pun bertanya, sebagai istri saya bertanya, kok Padepokan ya, kita kan bukan orang Jawa, kita bukan daerah Jawa gitu. Nah itu kemudian Iqra itu ya baca gitu, orang Jawa yang mengerti pemahaman agama itu. Iqra secara agamis, secara keislaman, karena kita muslim, jadi Iqra itu membaca banyak hal. Salah satunya adalah literasi. Literasi itu banyak, baca tulis, literasi keluarga, literasi digital gitu ya. Jadi itu ada Iqra, ada di situ, ada di babnya muslim, di Iqra bismi rabbikal itu ya, di itu gitu. Jadi muslim Jawa yang mengangkat derajatnya membaca banyak situasi yang berpotensi di desa. Nah, selanjutnya setelah dibentuknya
Padepokan Ikro ini, bagaimana sih antusias masyarakat di sekitar sini? Apakah dengan adanya Padepokan Ikro, minat baca anak-anak maupun masyarakat di sini semakin bertambah atau gimana? Iya. Padepokan Ikro adalah salah satu wadah ya, wadah literasi ya, literasi yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini alhamdulillah untuk selama ini di sekitar sini belum ada mengaji maghrib gitu ya. Jadi untuk khusus di sini ada sekitar 20 anak lebih kurang setiap malam di sini gitu. Dengan relawan hari ini ada mahasiswa UIN yang tinggal di tempat ini yang secara sukarela tinggal kemudian habis 30 juz mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak malam. Nah, mereka juga kita beri beri motivasi untuk memberikan sumbangsi secara sukarela, Rp2.000 sekali datang atau lebih. Terkadang mereka juga nggak bawa gitu ya, nggak ada gitu ya, sudah nggak masalah, besok lagi gitu. Jadi memang kita bangun hari ini sangat booming model digaungkan pendidikan karakter. Nah itu kita buat secara pelan-pelan gitu ya. Bagaimana karakter mereka mau bersedekah dengan sukarela ya, kita memberikan apa yang mereka beri. Kita juga bersedekah melalui wadah di Padepokan Ikro ini, memberikan banyak hal gitu ya, banyak tempat-tempat gitu ya. Salah satunya adalah Padepokan Ikro, tempat wadah berkumpul bagi anak-anak membaca, menulis, membaca Ikro, buku pelajaran. Nah, itu di anak-anak. Sementara untuk literasi keluarganya kita buat parenting. Nah, masyarakat Desa Kolam, setiap negara itu mau maju atau sebuah kebaikan itu akan tumbuh berdasarkan dari rumah masing-masing gitu. Jadi kalau di dalam rumahnya sudah baik, tertata dengan baik, maka anak-anak yang keluar dari rumah itu adalah anak-anak yang baik. Maka kita buat literasi keluarga, dan dari literasi keluarga itu kita tahu banyak sekali orang-orang tua yang nggak paham tentang pendidik, karena pola asuh zaman sekarang kan nggak bisa disamakan dengan pola asuh zaman dahulu. Mungkin dengan cara kekerasan, orang tua yang harus dihormati walaupun salah. Nah itu kami berikan dengan cara gaya, yaitu dengan literasi keluarga tadi. Sesekali kita undang pegiat literasi di Medan seperti Bu Ila gitu ya, pegiat literasi keluarga yang sudah booming nasional ya, kita undang dan tidak sering, sangat sering sih biasanya kami gunakan dari dana-dana pribadi kami itu. Hanya kita mau membuat itu ya itu tadi. Kalau yang operasional setiap harinya tadi dari infak anak itu full diberikan ke yang ustadz yang mengajar itu sih. Jadi kita dua jenis di sini, literasi membaca tadi ya, baca. Ada mereka di dalam langsung nanti berwudu sambil nunggu temennya, mereka baca buku gitu ya, baca buku di dalam. Insya Allah dalam waktu dekat pun kami akan buat event ya untuk anak-anak, walaupun kecil-kecilan, tapi bagaimana memotivasi anak-anak itu untuk namanya kalau ada perlombaan itu pasti mereka kan belajar kan gitu. Nggak hanya main HP, apalagi musim liburan seperti ini, sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat gimana anak zaman sekarang sangat berbeda ya. Itulah harus banyak di antara kita yang membuat wadah-wadah yang baik, wadah-wadah yang bagus, walaupun kita nggak tahu apa nanti kita dapat ya kan. Ya karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, mungkin kesehatan gitu ya, mungkin mudahnya kita mendidik anak-anak kita gitu. Jadi kami dua ya, literasi baca tulis dan literasi keluarga. Untuk baca tulis sendiri kami sudah mencetak 3 buku
Yang pertama itu adalah buku yang terakhir semalam, Mulih ya. Mulih dituliskan oleh suami dibantu oleh para mahasiswa. Mulih itu kembali ke Desa Kolam. Jadi Desa Kolam dengan jalan-jalannya itu sudah diketahui di dalam buku-buku itu. Kenapa ini dikatakan jalan pertiwi atau lorong temu, itu ada di dalam buku Mulih. Kenapa ada dari pertama perbatasan, utama 1, utama 2, kenapa dikatakan lorong salam, itu ada di Mulih itu. Buku Mulih bersamaan dengan buku Pagi yang Hilang. Pagi yang Hilang itu puisi, tapi di dalamnya isinya tentang Desa Kolam ini. Baru yang pertama di awal itu cerita, buku kolam cerita. Isinya itu anak-anak menuliskan dengan imajinasi, misal melihat pohon, dia menuliskan bagaimana pohon itu menari-nari, nah gitu. Jadi diajarkan yang mendidik anak-anak itu biasanya kita datangkan tenaga ahli seperti Kak Tinta Sadero, ya Kak Mawardah itu dari Memet. Kak Mawardah sih juga termasuk relawan kita yang dia nggak setiap hari. Kak Mawardah itu sering kita bawa untuk event-event keluar. Yang terakhir dia mengikuti sekolah literasi dari Dompet Apa sampai tahun. Kalau Titan Sadero sendiri kita kemarin Hasan Albana. Jadi kita melibatkan tenaga-tenaga ahli dari luar juga supaya warga Desa Kolam ini berpikirnya maju. Terus seperti yang sudah Ibu bilang bahwa Pak Ismail yang menjadi pelopor pendirinya Padepokan Ikro dan Ibu Umi selaku istri dan yang menjalankan Padepokan ini. Lalu Bu, bagaimana kira-kira apa saja Bu kesulitan saat membangun pemadrasah? Yang pertama kesulitannya itu jelas lah ya, saat kita pengen membuat sesuatu tentunya kita butuh dana ya. Contoh kayak rehab gitu ya. Kemudian yang kedua relawan. Nggak banyak juga relawan itu secara sukarela juga. Gitu. Saya juga sebagai sebagai yang kami mendirikan, kami ada mahisah ya, ada mencari rezeki. Saya juga guru sertifikasi ya, untuk passing ya. Saya ada di tempat sekolah di sekitar desa sekolah. Saya dapat mahisah dari sana. Nah kalau relawan yang lain, kalau misalnya dia biasanya bekerja di tempat lain, dia sibuk, ya kan? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Gitu. Makanya nggak bisa full pastinya. Nggak bisa full, kadang pas ada kegiatan dia juga ada kegiatan di tempat pekerjaannya dan lain-lain. Nah, salah satunya selain dana, kemudian relawan ya, relawan yang benar-benar mau. Hari ini kita butuh relawan yang sebulan sekali misalnya membantu saya membawa buku-buku datang ke sekolah-sekolah. Tapi belum gitu, dan nggak mungkin juga kami rasanya nggak memberi sesuatu, misal minyak kan butuh dana kan gitu, kita butuh dana. Nggak mungkin juga minimal misalnya berapa puluh rupiah lah untuk makan siangnya, untuk minyaknya pasti kan akan kita kasih gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sih saya sudah mendapatkan lah istilahnya yang bulanannya dari tempat lain, karena memang nggak terlalu full kan gitu. Saya bisa mengelola ini dengan tangan-tangan saya sendiri, menyapu ya saya gitu, mengepel ya saya gitu ya. Gitu. Karena kalau diberikan ke orang semua kan butuh uang gitu, makanya kita kerjain gitu. Kayak kalian lihat ini ya saya yang kerjain pagi-pagi, nyuci itu ya saya dengan anak saya gitu. Selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih peran masyarakat untuk melestarikan Padepokan Ikro ini Bu? Kalau kita ada event, ada kegiatan, ada misalnya kayak mahasiswa hadir kemari, sosialisasi kegiatan, mereka hadir. Mereka ayo kita ada grup gitu kan, ayo mama yang hari ini waktunya, ayo ada mahasiswa ada misalnya mau buat
event atau misalnya kayak kemarin tuh buat Sunlight gitu kan, mengedukasi kegiatan masyarakat. Nah saya lebih mudah, jadi saya itu udah ada punya nomor kontak masyarakat sini buat ya untuk mengajak, hanya tinggal mengayokan. Yuk sekian orang butuhnya, ya Umi kami datang. Gitu. Kalau dulu nggak ada ini kan kita nggak ada tempatnya gitu kan, fasilitasnya nggak ada, kursi-kursi misalnya kita sudah sediakan gitu, dan masyarakat dapat edukasi gitu. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa yang tadi saya bilang mudah saya memobilisasi. Kemudian kalau ada kayak kemarin tuh menulis atau ada komunitas seluruh sekolah-sekolah di sini, kita saring anak-anak yang mampu menulis. Jadi mereka respon baik, karena kalau di sekolah kan terbatas dengan kurikulum, nggak semua juga anak memiliki kemampuan yang sama. Jadi berharap Padepokan ini memfasilitasi keterampilan ya, keterampilan bakat ya, dengan semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan. Kira-kira Bu, selain dari anak-anak itu tadi yang berbahagia ini, dari pihak warga yang contohnya kayak yang seusianya tidak anak kita nih, kayak remaja gitu nggak Bu yang datang gitu Bu? Kalau remaja seringnya kita juga ada perkumpulan remaja di sini. Paling pas itulah mereka lihat-lihat gitu. Tapi kalau rutin setiap harinya gitu. Karena sekarang kan memang ada sistem digitalisasi gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang udah menggunakan HP, nggak harus datang gitu kan. Jadi sistemnya sudah itu. Kemarin pun kita sudah coba dibantu dengan Universitas UMSU ya. Gitu, bagaimana Padepokan Ikro ini punya buku digital gitu ya, sistem digital gitu. Jadi tapi memang masih dalam apalah, kita butuh bantuan proses mereka terus. Dan relawan kita juga harus memaksimalkan juga kan. Itu kan juga walaupun terduduk pastinya kan harus ada yang mengkondisikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, mohon doanya semakin memiliki inovasi lah ya, model-model. Nah kalau mahasiswa sendiri yang belajar sendiri, kalau datang membacanya ya begitu saat mereka datang di ruangan kan ada info sambil baca. Kita dengan orang tua yang berparenti sekali kita kasih bacaan bagaimana ini kalau yang membaca nyaring itu berfungsi untuk mensupport ya dari pengetahuan anak. Jadi itu pun buku-bukunya udah kami kasih tahu, nggak bisa beli bukunya dari sini. Ada dari buku apa gitu ya, di download untuk membacakan buku. Dan ini memang zaman digital ini nggak harus terduduk ya, memang harus kita mengikuti sistem sistem yang sesuai dengan kekinian ya kan, perkembangan. Karena memang dengan duduk semua bisa langsung ya kan, terklik semua di situ ya. Mungkin cuma hanya itu saja yang bisa kami tanyakan Bu. Terima kasih atas keluangan waktunya dan memberikan kami kesempatan untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang